Minggu ini adalah minggu kelima. Nah, di minggu ini kelompok kami melakukan penyiangan, pengukuran, kontrol tanaman, penggemburan tanah, dan pembuatan POC. Yang pertama yaitu pengukuran tinggi tanaman dan jumlah daun. Pengukuran tinggi tanaman dan jumlah daun dilakukan setiap minggu, seminggu sekali, untuk mengetahui pertumbuhan dari tanaman kedelai dan juga tanaman pancawarna. Selanjutnya dilakukan penyiangan. Penyiangan dilakukan agar gulma tidak mengganggu pertumbuhan tanaman kedelai dan juga tanaman pancawarna yang disebabkan karena adanya kompetisi unsur hara pada lahan budidaya. Selanjutnya yaitu dilakukan pengecekan hama dan penyakit tanaman. Hal ini dilakukan agar apabila ada hama atau penyakit dapat ditangani dengan segera. Nah, ini di lahan kami terdapat ulat. Seperti minggu kemarin kami membuang ulatnya, menjauhkan dari lahan budidaya. Nah, tanaman yang terserang oleh ulat ini daunnya menjadi rusak dan berlubang. Selanjutnya, karena curah hujan cukup tinggi sehingga gulma tumbuh cukup cepat di lahan budidaya kami, sehingga dilakukan penyiangan lagi, tetapi penyiangan kali ini dilakukan dengan sekaligus menggemburkan tanah karena tanahnya juga mulai memadat akibat hujan. Selanjutnya yaitu dilakukan pembuatan pupuk organik cair yang dapat menyehatkan lingkungan, revitalisasi produktivitas tanah, menekan biaya, dan meningkatkan kualitas produk. Di samping itu, pupuk organik cair juga mampu memperbaiki struktur tanah, menaikkan daya serap tanah terhadap air, dan juga memperkaya mikroorganisme di dalam tanah. Bahan yang digunakan dalam pembuatan pupuk organik cair ini yaitu yang pertama enceng gondok 1 kg, 4 pertanian 10 liter, dan juga molase. Di sini digunakan gula 3 sendok dan yang dilarutkan di dalam air. Selanjutnya untuk proses pembuatan, yang pertama dilakukan pemotongan enceng gondok. Pemotongan ini dilakukan dengan tujuan agar nantinya enceng gondok dapat di blender atau dihaluskan dengan mudah. Nah, enceng gondok memiliki kandungan bahan organik sebesar 78,47%, C organik 21,23%, N total 0,28%, P total 0,0011%, dan K total 0,016%. Sehingga dari hasil ini enceng gondok berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai pupuk organik karena enceng gondok memiliki unsur-unsur yang diperlukan tanaman untuk tumbuh. Ini adalah penampilan dari enceng gondok yang sudah dipotong-potong. Selanjutnya yaitu dilakukan proses penghancuran enceng gondok dengan cara di blender agar enceng gondok menjadi halus. Ini adalah penampilan dari enceng gondok yang sudah di blender. Selanjutnya enceng gondok yang sudah di blender tadi ditambahkan dengan EM4 dan juga molase, lalu diaduk-aduk hingga merata. Setelah merata ditutup dengan rapat dan dibiarkan selama 7 hari. Ini adalah penampilan dari hari pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Dari penampilan tidak ada yang berbeda, tetapi aroma yang ditimbulkan sangat khas dan semakin kuat. Setelah 7 hari dilakukan penyaringan agar didapatkan ekstrak fermentasi dari enceng gondok ini. Nah, seperti ini hasilnya. Tetapi ini masih dilakukan penyaringan sekali lagi dengan saringan yang lebih kecil agar POC tidak ada lagi buih-buih dari sisa tanaman enceng gondok yang dapat menyumbat nozzle pada alat semprot. Ini adalah ampas dari enceng gondok yang sudah kita saring tadi. Ini adalah hasil POC yang didapatkan.
Ampas dari penyaringan POC ini dapat digunakan juga sebagai kompos.